Selamat sore, saudara-saudara jemaat WPC Bull Creek dan semua saudara dimanapun saudara berada. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Khotbah sore hari ini saya beri judul Jesus Compassion, belas kasihan Jesus, belas kasihan Yesus. Markus 1 ayat 40 sampai 45 demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hanya dapat kami kenal dalam Tuhan Yesus. Engkau mengenal kedalaman hati kami yang mengikuti kebaktian ini. Tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga menerimanya dan menerapkan dalam pergumulan hidup kami pribadi dan dalam relasi kami dengan orang lain dan dalam berbagai situasi. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon, jamahlah hati dan pikiran dan kehendak kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi firman yang kami hidupi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon semua ini dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari Selasa yang lalu, tanggal 9 Juni, ada seorang pelajar SMP di kota Madiun yang bernama Radian, umur 14 tahun, berenang bersama teman-temannya di Sungai Bengawan di Madiun di Jawa Timur. Di tengah asiknya mereka itu bermain-main, Radian itu berenang ke tengah sendirian, lalu tiba-tiba ia melambai-lambaikan tangannya seperti orang yang meminta tolong mau tenggelam. Nah, saudara-saudara, teman-temannya mengira si Radian itu hanya buat prank, bercanda, sehingga dibiarkan. Setelah beberapa saat teman-temannya itu bermain asyik hampir 1 jam, mereka baru sadar temannya si Radian itu tidak balik-balik. Mereka kemudian berpikir, wah pasti tenggelam ini. Lalu mereka baru cari, tetapi tidak bertemu. Lalu dilaporkan ke polisi. Lalu ada polisi yang coba mencari di daerah itu, menyelam, namun juga tidak diketemukan. Diduga keras, Radian pelajar itu tewas. Oh saudara-saudara, ini merupakan suatu peristiwa yang tragis. Saya membayangkan jikalau saya menjadi remaja itu, saya meminta tolong kepada teman-teman, saya mengharapkan pertolongannya, tetapi disalah mengerti dan tidak ditolongnya. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan karena jikalau saudara dan saya, kita itu berharap dan meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah salah mengerti terhadap kita. Tuhan memahami akan permintaan tolong kita kepadanya. Nah saudara-saudara, salah satu contohnya adalah di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 ini. Tuhan mengerti akan permintaan tolong daripada orang kusta yang datang kepadanya, sehingga Tuhan memberikan respon terhadap permintaan tolongnya itu. Markus 1 ayat 40 sampai 45 ini intinya mengajarkan bahwa
Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita orang yang tidak berpengharapan, namun yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita orang berdosa yang pada dasarnya tidak berpengharapan, namun yang mau berharap kepadanya saja. Nah, saudara-saudara, berdasarkan Markus 1 ayat 40-45 ini, mari kita mempelajari bersama apa saja bentuk-bentuk kepedulian Tuhan Yesus kepada kita orang berdosa yang pada dasarnya tidak berpengharapan, yang meminta pertolongan, yang berharap kepadanya. Yang pertama-tama, saudara-saudara, yaitu bentuk dari belas kasihan Tuhan Yesus adalah memberi kita hidup yang berpengharapan. Saudara, Markus 1 ayat 40 sampai 42 mencatat tentang seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Orang sakit kusta pada waktu itu belum ada obatnya. Secara manusia bahkan bisa dipastikan mereka itu pasti meninggal. Penyakit kusta pada waktu itu lebih berat daripada COVID-19 saat ini. Mereka harus tracing. Mereka itu dikucilkan. Dan bahkan saudara-saudara, orang kusta bisa kita katakan sebagai orang yang tanpa pengharapan. Karena juga penyakit kusta itu dianggap oleh orang-orang pada waktu itu sebagai kutukan daripada Tuhan terhadap orang tersebut. Misalnya saudara-saudara, di dalam perjanjian lama memang dicatat seorang yang namanya Miriam. Karena dia mengkata-katai Musa, iri hati terhadap Musa, maka Tuhan memberikan hukuman dalam bentuk sakit kusta. Atau seorang yang namanya Gehasi, dia pelayan daripada Nabi Elisa, yang karena serakah mengingini harta bendanya Naaman, maka dia kemudian mendapatkan sakit kusta. Raja Israel yang bernama Uzia, tatkala dia tinggi hati, maka kemudian Tuhan juga memberikan sakit kusta kepadanya. Jadi saudara-saudara, orang yang terkena sakit kusta dianggap sebagai orang yang terkena kutuk Allah, tidak bisa disembuhkan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Di tengah-tengah keadaan orang yang kena sakit kusta, orang ini yang dicatat dalam Markus 1, 40-45, dia datang kepada Tuhan Yesus, memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menyembuhkannya. Saudara-saudara, sakit kusta itu sebenarnya gambaran daripada dosa yang najis. Kita orang berdosa pada dasarnya tidak berpengharapan. Kita ada di bawah kutuk Allah bersama dengan Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Tetapi bila saudara dan saya berharap kepada Tuhan, kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dibebaskan, kita diberikan hidup yang berpengharapan. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang memiliki pengharapan dalam hidup ini. Bukan hanya hidup kekal yang memang pasti disediakan bagi saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus, tetapi juga di dalam menghadapi berbagai masalah persoalan hidup ini. Misalnya saudara-saudara, tentang sakit penyakit. Memang orang kusta itu disembuhkan yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya yang memang terkena sakit pada saat ini, Tuhan Yesus bisa sanggup untuk menyembuhkannya. Tetapi kalau Tuhan tidak menyembuhkannya, saya percaya kita punya pengharapan karena Tuhan akan menyediakan kekuatan, dan pengharapan yang pasti adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam kekekalan, dengan tubuh yang baru, kita pasti dilepaskan daripada berbagai sakit penyakit. Seorang penulis lagu Kristen yang terkenal yang bernama Fanny Crosby. Dia buta, dan di dalam kesaksiannya dia berkata bahwa meskipun kebutaan saya, Tuhan tidak menyembuhkan saat aku hidup di dalam dunia ini. Tetapi saat aku bertemu dengan Tuhan Yesus,
Maka saat aku bisa melihat, pribadi pertama yang aku lihat adalah Sang Juru Selamat yang mengasihi aku dan aku kasihi. Saudara-saudara, saya juga memiliki seorang kakak yang kurang lebih 3 minggu yang lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Bertahun-tahun semasa hidupnya dia itu lumpuh dan Tuhan tidak menyembuhkan selama hidup di dalam dunia ini. Tetapi saya percaya dia hidup dalam pengharapan dan saat bertemu dengan Tuhan dia sudah dilepaskan daripada kelumpuhan itu. Dan di dalam tubuh yang baru yang Tuhan sediakan baginya, dia pasti dilepaskan dari kelumpuhan itu, diberikan tubuh baru yang sempurna. Oh saudara-saudara, kita adalah orang yang berpengharapan tatkala kita berharap kepada Tuhan Yesus. Di dalam masalah-masalah kehidupan apapun. Bisa masalahnya itu bentuknya masalah rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak harmonis, atau masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam bisnis dan sebagainya. Kalau kita orang percaya, kita berharap kepada Tuhan, kita akan diberikan hidup yang berpengharapan. Roma 8 ayat 28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara, di dalam Kristus kita penuh pengharapan karena masalah-masalah penderitaan, hal yang menyulitkan hidup kita yang diizinkan akan membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Dia turut bekerja untuk menguatkan kita, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu, bulan Mei, ada seorang petani kecil di Cipanas yang pada waktu mendekati panen sebelum Lebaran di Indonesia itu, dia berpikir dia akan menjual panennya seperti biasa di sebuah pasar di Jakarta. Tetapi ternyata saudara-saudara pada waktu panen itu sudah dekat, dia tahu dia tidak bisa untuk menjualnya karena Jakarta diberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi dia berpikir mau dikemanain hasil sayur-sayurannya itu. Nah saudara-saudara, beberapa pedagang di situ ada yang menawar sayurannya. Tetapi sangat murah sekali, bahkan dia akhirnya menjadi rugi kalau dijual kepada beberapa orang yang menawarnya itu. Lalu dia mengajak istrinya, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah dia itu berdoa, bergumul, dia memutuskan. Dia mau jual kepada Tuhan saja. Maksudnya, dia ingat ada banyak orang yang membutuhkan. Jadi dia bertekad dia tidak akan jual, dia akan jual kepada Tuhan. Artinya dia mau berikan kepada orang-orang miskin, para pemulung, panti jompo, panti asuhan, di puskesmas, orang di rumah sakit. Itu kemudian dibagi-bagikannya. Kalau ada orang yang diberikan lalu mengatakan, saya bayar ya. Dia berkata, enggak usah, sudah ada yang bayar. Maksudnya karena dia sudah janji kepada Tuhan. Akhirnya hasil panenannya itu diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Sudah selesai dia membagikan malamnya itu. Dia itu sebelum tidur dia bersyukur. Sambil mengingat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Sehingga dia dapat tidur dengan pulas. Keesokan harinya saudara-saudara rupanya tatkala dia bangun, dia melihat ada WhatsApp masuk di handphonenya. Seorang yang tidak dikenal. Orang itu berkata, Pak, saya mendengar Bapak membagi-bagikan hasil sayuran kepada orang-orang yang membutuhkan. Pak, jangan ditolak ya, saya juga mau bagi berkat kepada Bapak. Bisa enggak berikan nomor rekening bank Bapak? Oh saudara-saudara, dia kemudian pikir, ya sudah diberikan gitu. Dan pada waktu besoknya, saudara-saudara dia cek rekeningnya, dia kaget. Karena sebenarnya hasil sayuran itu kalau dijual seperti biasa, dia akan mendapatkan untung sekitar 5 juta rupiah. Yang masuk rekeningnya adalah 10 juta rupiah. Tuhan memberikan double. Dia berharap kepada Tuhan, Tuhan memberkati double. Oh saudara-saudara, tentunya saudara dan saya yang berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan tidak persis seperti ini selalu.
Bisa saja berbeda. Bisa saja tatkala kita itu memberikan kepada orang lain, kita tidak dapat apa-apa secara materi. Tetapi yang pasti, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Untuk karakter kita boleh makin dewasa, dan Tuhan pasti mencukupi dan memberkati kita di dalam porsi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, di tengah tantangan penderitaan yang saudara hadapi, di tengah dosa yang mau menjatuhkan saudara mungkin, jangan menyerah, karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua berikutnya, saudara-saudara. Bentuk berikutnya dari belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita, orang yang berharap kepadanya, adalah Tuhan Yesus rela bertukar tempat dengan kita, orang berdosa. Saudara-saudara, kebenaran ini mari kita lihat di dalam Markus 1, 40-45 ini. Saudara, orang kusta seperti saya sebutkan tadi adalah gambaran daripada orang yang berdosa, yang najis secara rohani sebenarnya. Dan saudara-saudara, orang kusta itu ada di tempat yang terasing, sunyi. Itu memang dicatat di dalam Imamat 13 ayat 46. Orang-orang yang berpenyakit kusta harus ada di tempat yang terasing di luar perkemahan Israel. Tapi saudara-saudara, orang kusta yang dicatat di dalam Markus 1 ini dari tempat terasing, dia datang ke kota menemui Tuhan Yesus. Saudara, memang Markus 1 ayat 40 hanya mencatat keterangan seorang yang sakit kusta datang pada Yesus. Tidak dikatakan tempatnya di mana. Tetapi kalau kita melihat paralelnya, yaitu di dalam Lukas 5 ayat 12, kita tahu Yesus sedang ada di kota dan orang kusta itu datang kepadanya. Dan saudara-saudara, di kota itulah Tuhan Yesus kemudian mentahirkan, menyembuhkan orang kusta itu. Sehingga orang kusta itu bisa hidup bermasyarakat di kota. Tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang kusta itu, yang memberikan peringatan supaya jangan memberitahukan kepada siapa-siapa, tetapi orang kusta itu tidak taat, membuat Tuhan Yesus harus tinggal di tempat yang sunyi. Ayat 45 mencatat Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi. Oh saudara-saudara, ada pertukaran di situ. Yesus rela bertukar tempat dengan orang kusta itu. Dia dari tempat yang sunyi bisa hidup di kota. Yesus yang dari kota harus kemudian tinggal di tempat yang sunyi. Sebenarnya ini adalah satu gambaran di mana Tuhan Yesus bertukar tempat dengan saudara dan saya, orang berdosa yang percaya kepadanya. Tatkala Yesus disalib, Yesus sebenarnya hidup di dalam kesendirian. Murid-muridnya yang berjanji menyertai meninggalkan Yesus. Bahkan Allah pun meninggalkan Yesus. Ada keterpisahan kasih pada waktu Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi tukar tempat ini, kita yang seharusnya ada di salib, tetapi Yesus yang disalib. Itu adalah demi keselamatan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, tahun 1900-an di kota San Francisco, di Chinatown di kota San Francisco, itu ada kakak beradik dari China yang tinggal di San Francisco, besar di sana, bekerja di sana. Suatu kali kakak adik itu, saudara-saudara, sang adik itu terlibat perkelahian dengan seseorang di situ. Nah, di dalam perkelahian itu, saudara-saudara, sang adik itu membawa pisau lalu dihunjamkan kepada orang yang berkelahi dengannya sehingga orang itu mati. Oh, saudara-saudara, dia bahkan membunuh itu dengan brutal. Lalu dia cepat-cepat pergi pulang. Tatkala sampai di rumah, pakaian yang berlumuran darah karena dia baru secara brutal itu membunuh seseorang, dia lepaskan. Dia ganti dengan pakaian yang baru, lalu pakaian yang berlumuran darah itu dia buang di tong sampah, lalu dia segera melarikan diri.
Saudara, kakaknya itu melihat kejadian ini dan tidak bisa mencegah adiknya itu melarikan diri. Kakaknya yang ada di rumah, kemudian dia mendengar ada polisi-polisi yang datang ke rumah itu, pasti mau mencari adiknya. Dan saudara-saudara, kakak itu melakukan sesuatu, yaitu dia mengambil pakaian yang berlumuran darah yang ada di tong sampah itu, sengaja dikenakannya, supaya para polisi itu menangkap dirinya. Dia mau menggantikan adiknya. Dan saudara-saudara, benar, sang kakak itu menggantikan adiknya. Lalu di dalam pengadilan itu entah bagaimana dia dijatuhi hukuman mati. Dan dia menjalani hukuman mati itu menggantikan adiknya. Saudara-saudara, tatkala adiknya tahu, dia kemudian mendatangi polisi, menyatakan bahwa sebenarnya yang bersalah itu dia. Tetapi polisi itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hukuman keadilan sudah dijalankan kepada kakakmu. Dia sudah menggantikanmu. Maka tidak ada charge lagi bagimu. Oh saudara-saudara, kejadian ini mengingatkan saya bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia bukan hanya bertukar tempat dengan orang kusta itu, tetapi bertukar tempat dengan orang-orang berdosa termasuk saudara dan saya yang berharap dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita jalani hidup ini dengan selalu mengingat akan kebenaran di mana kasih Tuhan sudah dinyatakan melalui mengambil tempat kita, yaitu hukuman mati, hukuman neraka yang ditanggung oleh Yesus demi keselamatan kita. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, mari kita bersandar kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dan dengan kuat kita hadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Itu yang kedua, saudara-saudara. Belas kasihan Tuhan Yesus adalah belas kasihan di mana Dia rela untuk bertukar tempat dengan kita orang berdosa. Dan yang selanjutnya, saudara-saudara, bentuk berikutnya dari belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang yang berharap kepadanya, yaitu Yesus mau taat kepada hukum Tuhan, kepada hukum Taurat untuk keselamatan kita umatnya. Saudara, tatkala Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang kusta itu, ayat 43 dan 44 mencatat sedemikian. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyuruh orang kusta ini yang telah sembuh untuk memperlihatkan dirinya kepada imam dan memberi persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Itu tercatat di dalam Imamat pasal 14. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu taat pada hukum Tuhan, taat pada hukum Taurat. Makanya Galatia 4 ayat 4 dan 5 mencatat bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini, Dia takluk atau Dia taat pada hukum Taurat untuk membebaskan kita orang berdosa yang tidak berdaya di bawah hukum Taurat. Hanya Yesus yang bisa taat sempurna terhadap hukum Tuhan. Dan itulah memang salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Matius pasal 5 ayat 17 mencatat, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudara, mengapa di dalam Markus 1 ini dicatat bahwa Tuhan Yesus melarang orang kusta yang sudah disembuhkan ini untuk berbicara tentang kesembuhan yang diterima dari Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Bukankah kalau kita ini sudah diberkati, diberi kesembuhan oleh Tuhan Yesus, kita akan memberitahu banyak orang? Dan bukankah itu juga perintah? Tetapi kenapa di dalam Markus 1, 40-45 ini orang kusta yang sudah disembuhkan itu dilarang? Saudara-saudara, salah satu alasan yang kuat adalah karena saat itu
Tuhan Yesus itu sedang di dalam ketaatannya menuju ke kayu salib. Dan itu belum terjadi. Sehingga kalau orang kusta itu kemudian memberitakan tentang kesembuhannya, nanti banyak orang berpikir Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk kesembuhan jasmani. Meskipun itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting itu adalah Yesus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit kembali, yang menyembuhkan kita daripada dosa, kusta rohani, yang membawa kita itu akan masuk ke dalam neraka. Dan saudara-saudara, ketaatan Yesus sampai di kayu salib, itu adalah ketaatan yang sempurna. Yang dia lakukan, dia taat kepada hukum Tuhan, dia lakukan untuk keselamatan saudara dan saya yang berharap, yang percaya kepadanya. Ini suatu kebenaran yang luar biasa ya saudara-saudara. Yang seharusnya membawa saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Hidup meninggalkan dosa-dosa yang masih sering mencengkeram kita. Hidup kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan masalah hidup ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah di Our Daily Bread tentang satu kerajaan. Ini rupanya cerita imajinasi, saudara-saudara. Di kerajaan itu diberlakukan peraturan. Barang siapa yang berzina, melakukan melacur, pornografi dan sebagainya, hukumannya hukuman mati. Saudara tahu, ternyata tetap banyak orang yang melanggar hal itu. Sehingga orang-orang itu harus dihukum mati, bukan? Nah saudara-saudara, di tengah-tengah orang-orang yang harusnya dihukum mati itu, tiba-tiba raja itu memberikan satu keputusan baru. Bahwa orang-orang yang telah melanggar hidup dalam perzinahan, dalam pelacuran itu, diampuni. Jadi mereka tidak lagi perlu takut kepada polisi atau pejabat yang mencari mereka. Nah pertanyaannya saudara-saudara, apakah kemudian mereka itu hidup benar karena hal itu? Jawabannya seharusnya ya. Tetapi rupanya ada orang-orang yang tetap jatuh di dalam dosa. Nah tapi kemudian saudara-saudara, bayangkan tatkala raja itu kemudian mengangkat semua orang-orang yang sudah berzina, melakukan pelacuran itu yang sudah diampuni, dibawa mereka semuanya ke istana raja, dijadikan anak-anak raja, statusnya baru, hidupnya dicukupi. Apakah mereka kemudian akan hidup di dalam ketidakberesan lagi? Apakah mereka kemudian akan hidup di dalam melacurkan diri dalam perzinahan? Sudah seharusnya tidak, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, demikian juga tatkala kita itu merenungkan bahwa Tuhan Yesus dalam belas kasihannya bukan hanya mengampuni saudara dan saya, tetapi ketaatan Yesus yang sempurna, kebenarannya itu diperhitungkan kepada saudara dan saya. Oh, ini suatu kebenaran yang seharusnya membawa saudara dan saya hidup berkemenangan atas berbagai dosa dan atas masalah hidup ini. Bukan berarti kita akan sempurna, saudara-saudara. Tetapi di dalam jatuh bangun, arti kita bersandar kepada Tuhan adalah senantiasa mengingat, mensyukuri, dan bersandar atas keselamatan di dalam Kristus yang bukan hanya mengampuni, tetapi juga membenarkan kita. Saudara-saudara, saya tidak tahu, saudara-saudara sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu apa. Saya tidak tahu saudara sedang bergumul dengan masalah hidup apa. Tapi marilah kita mengingat bahwa tatkala kita itu bersandar, berharap, memohon pertolongan daripada Tuhan, kita bukan hanya ditolong, diampuni, dibenarkan juga. Dan marilah kita dengan bersandar kepada Tuhan, mensyukuri semua itu, dan hidup berkemenangan. Bagi saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hatimu, terimalah Dia, pengampunan dan pembenarannya. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya boleh menjalani hidup yang sementara ini menjadi hidup yang bernilai kekal untuk kemuliaan Tuhan dengan mengingat ketaatan Yesus yang diperhitungkan ke kita. Saudara-saudara,
dimanapun saudara berada, mari biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang kita camkan dalam hati kita, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita menerapkannya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan yang menolong kami orang berdosa yang tanpa harapan menjadi berpengharapan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam Engkau kami boleh selalu memiliki pengharapan tatkala kami menghadapi berbagai-bagai problema dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu, Engkau rela untuk bertukar tempat dengan kami. Kami adalah seharusnya orang-orang yang Kau murkai, tetapi murka Allah Engkau tanggung di atas kayu salib. Kami juga bersyukur karena belas kasihan-Mu bukan hanya mengampuni kami, tetapi membenarkan kami melalui ketaatan Tuhan Yesus Kristus terhadap hukum Tuhan secara sempurna. Oh Tuhan, kami mohon biarlah belas kasihan-Mu yang nyata melalui memberikan hidup yang berpengharapan kepada kami, yang rela bertukar tempat dengan kami orang berdosa, yang memperhitungkan ketaatan-Mu kepada kami, itu terus membuat kami bersyukur kepadamu dan mewujudkan ucapan syukur kami ini di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menguraikan. Pimpin kami dengan Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup sehari-hari kami. Kami bersyukur dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.